Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, murid-murid, di sini Bapak akan melanjutkan materi kemarin tentang teori tentang masuk dan menyebarnya Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia ya. Kemarin kan Bapak sudah jelaskan sedikit tentang teori ini. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri share screen yang sudah Bapak share di Zoom ini. Apa kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bapak. Baik. Langsung saja ya biar nggak lama-lama. Teori pertama itu ada teori Brahmana yang dikemukakan oleh J. Karl van Leeuwen. Teori ini menyatakan bahwa yang berperan dalam proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah kaum Brahma. Dengan alasan para Brahmana datang ke Indonesia atas undangan para bangsawan India yang ada di Indonesia untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu, karena hanya kaum Brahma yang dapat membaca kitab Weda dan berwenang tinggi untuk menyebarkan agama Hindu. Jadi dahulu itu yang boleh atau bisa membaca kitab-kitab Hindu itu hanya kaum-kaum Brahmana saja. Jadi teori ini pun cukup relevan buat teori yang bisa kita pegang begitu ya. Nah, lalu teori yang kedua itu teori kesatria. Teori kesatria sendiri dikemukakan oleh Van Dok Bos. Teori ini beranggapan bahwa di Indonesia telah terjadi kolonialisasi oleh orang India yang kemudian daerah koloni tersebut menjadi pusat penyebaran budaya India. Sehingga timbul gambaran bahwa orang-orang Indialah sebagai golongan penguasa Indonesia, dan dengan demikian yang berperan dalam proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha adalah golongan prajurit atau kaum ksatria. Lalu teori yang ketiga yaitu teori Vaishya yang dikemukakan oleh N. J. Crum. Teori ini berisi bahwa kaum pedaganglah dari India yang tergolong dalam kasta Vaishya selain berdagang juga membawa adat kebiasaan, misalnya keagamaan. Pada umumnya mereka tinggal menetap di Nusantara, dan selain itu kemungkinan juga terdapat adanya perkawinan antara para pedagang dengan wanita-wanita Indonesia. Hal ini dianggap sebagai saluran penyebaran pengaruh yang penting dalam teori ini. Nah, teori ini itu menitik beratkan kepada pedagang yang dulu memang banyak pedagang-pedagang India yang memasuki daerah Nusantara. Jadi kemungkinan besar teori ini pun juga termasuk teori yang sangat relevan menurut Bapak ya. Soalnya ya melalui perkawinan-perkawinan itu bisa dimasukkan agama-agama oleh kaum-kaum penyebar agama Hindu gitu. Lalu selanjutnya teori Sudra. Teori Sudra sendiri menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui kasta Sudra. Mereka datang ke Indonesia ingin merubah hidupnya karena mereka di India hanya dijadikan sebagai budak. Jadi para budak di India itu mereka itu melarikan diri dari India dan mencari daerah jajahan lain untuk menjadikan diri mereka itu kaum yang lebih tinggi dari kaum sebelumnya. Nah, di situ menjadikan kaum-kaum itu otomatis membawa agama mereka yang mereka anut dulu ke daerah tempat jajahan yang baru. Lalu teori arus balik menyatakan bahwa orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Nah, kalau teori arus balik ini warga-warga atau masyarakat pribumi atau Indonesia sendiri itu pergi untuk belajar untuk mengemban agama-agama Hindu yang memang sentral agama Hindu, Buddha terbesar di dunia itu ya ada di Pulau India sendiri. Jadi mereka langsung belajar sendiri ke Pulau India, maksudnya ke negara India. Dan setelah mereka belajar banyak di sana, mereka kembali lagi untuk mengajar atau memperbesar kaum-kaum Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Lalu teori
Selanjutnya adalah teori gabungan. Para kaum Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra berkumpul dalam satu kapal untuk mencari daerah koloni yang dijadikan kekuasaan dan menyebarkan agama Hindu. Nah, untuk teori ini, semua elemen itu menyatu, mempunyai satu tujuan untuk menyebarkan agama Hindu. Interaksi masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Buddha. Secara geografis, Indonesia terletak di lintas jalur perdagangan internasional melalui jalur laut, yaitu India, Indonesia, dan Cina. Karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India, mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia, baik pengaruh Hindu maupun Buddha. Pada awalnya, jalur perdagangan antara India dan Cina melewati Selat Malaka, namun ada juga di antara mereka yang menyusuri sepanjang pantai Pulau Sumatera, Pulau Utara Jawa, pantai timur Kalimantan, dan terus ke Cina. Nah, jalur ini biasanya disebut dengan jalur sutra. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad kedua Masehi, dengan bukti ditemukannya patung dari perunggu di daerah Simpang, Sulawesi Selatan, di Jember, Jawa Timur, dan di Bukit Singutan, Sumatera Selatan. Ajaran agama Buddha yang masuk ke Indonesia adalah aliran Mahayana yang berkembang pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Mataram pada masa dinasti Sailendra. Akan tetapi, dalam perkembangannya terjadi percampuran antara agama Hindu dan Buddha, khususnya di Jawa Timur, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa unsur Buddha lama masih dominan dalam semua lapisan masyarakat. Kerajaan Kutai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, atau kerajaan pertama yang menganut agama Hindu di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Muarakama, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jadi bisa dibilang kerajaan Kutai adalah cikal bakal berdirinya agama Hindu di Indonesia. Sumber-sumber sejarah dari kerajaan Kutai sendiri, berita Cina dari dinasti Tang pada tahun 618 sampai 908 Masehi. Arca Buddha, berlagam, seni arca Gadara di Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Lalu arca kehidupan seperti arca Ganesha di Sarawak, arca Ganesha. Lalu prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Kutai. 7 buah prasasti yang disebut dengan yupa yang berbentuk tiang yang dipergunakan untuk mengikat hewan, korban yang dipersembahkan oleh rakyat Kutai kepada para dewa yang dipujanya. Jadi dulu kerajaan Kutai itu memiliki satu ritual yang mengharuskan memakan korban, yaitu seorang perempuan, dan disembahkan untuk para dewa-dewa leluhur yang hewannya tadi itu dimasukkan ke dalam yupa ini. Yupa berbentuk tiang ini tadi. Begitu. Rakyat Kutai kepada para dewa yang dipujanya. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Isi prasasti tersebut antara lain adalah silsilah raja yang mengatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Dewa Ansuma, Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 putra, salah seorang yang terkemuka adalah Mulawarman. Jadi ketika kerajaan Kutai dipimpin oleh Aswawarman itu mempunyai 3 putra atau 3 keturunan. Tetapi ketika 3 anak tadi memimpin itu, kerajaan Kutai yang paling berjaya itu dipimpin oleh Mulawarman, anak kedua dari Aswawarman tadi. Nah, selanjutnya ini masih lanjutan dari tadi. Raja pertama kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Setelah Raja Kudungga mengangkat pemerintah, diganti oleh putranya yang bernama
Aswawarman. Nah, ini tadi yang Bapak jelaskan. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan berada kepada tangan Raja Mulawarman, yang tak lain adalah putra dari Raja Aswawarman. Agama yang dianut oleh Raja Mulawarman adalah agama Hindu aliran Siwa, yang dapat diketahui dari salah satu prasasti Yupa yang menyebutkan tempat dalam tanah yang sangat suci yang diberi nama Waprakeswa, tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat ini selalu berhubungan dengan 3 dewa utama, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua kedua adalah Kerajaan Tarumanegara, yang terletak di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. Sumber-sumber sejarah dari kerajaan ini pun, yaitu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Yaitu bisa Bapak jelaskan di sini prasasti Ciaruteum, Citarum, ditemukan di tepi Sungai Ciaruteum, Bogor. Pada prasasti ini, hurufnya terdiri dari 4 baris berbentuk puisi India dan juga terdapat tulisan laba-laba dan tapak kaki. Lalu prasasti Kebun Kopi, ditemukan di daerah perkebunan kopi, Kampung Muara Hilir, Cibung Bulung, Bogor. Pada prasasti ini terdapat tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airuwata yang merupakan kendaraan Dewa Wisnu dahulu. Selanjutnya, prasasti Jambu, Kolengkang, ditemukan di Bukit Kolengkang di daerah perkebunan jambu sebelah barat Bogor. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. Prasasti ini merupakan prasasti terpanjang dari semua peninggalan prasasti Purnawarman. Lalu selanjutnya ada prasasti Cidanghing, ditemukan di tepi Sungai Cidanghyang, Kecamatan Munjul, Banten Selatan. Isi prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah seorang raja yang agung, pemberani, dan perwira. Lalu prasasti Pasir Awi dan prasasti Muara Ciaten. Arca-arca peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu arca yang ditemukan di antaranya adalah arca Rajasi yang berasal dari Jakarta, 2 buah patung Wisnu, dan Cibuana. Berita Cina ini maksudnya adalah berita-berita dari pedagang-pedagang Cina yang memang dahulu masuk ke Indonesia untuk berdagang. Antara lain adalah catatan I Ching abad ke-7 Masehi, berita dari dinasti Shol, berita dari dinasti Tang, dan berita dari Fa Xin. Nah, selanjutnya yaitu ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini terletak di lereng Gunung Wukir, dekat Mutilan, Magelang, Jawa Tengah. Sumber-sumber sejarah dari kerajaan-kerajaan ini yaitu prasasti Cangal yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Sanjaya yang berkaitan dengan pembuatan sebuah lingga lambang dari Dewa Siwa. Lalu prasasti Balitung yang dikeluarkan oleh Raja Dyah Balitung. Kitab cerita Parahyangan yang menceritakan tentang ihwal raja-raja dari dinasti Shailendra. Lalu selanjutnya, Raja Sanjaya, itu raja yang memimpin Mataram kuno dahulu. Prasasti Cangal yang menyebutkan tentang pendirian sebuah lingga di Bukit Setringga oleh Raja Sanjaya. Menurut prasasti ini, Jawa Dipa yang kaya akan padi dan emas, mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Setelah Raja Sana ini meninggal, ia digantikan oleh Sanjaya, anak dari saudara perempuan Raja Sana tadi, yang bernama Sannaha. Sanjaya berhasil menaklukkan daerah sekitar dan mewujudkan kemakmuran bagi rakyat-rakyatnya. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkara, diduga muncul dinasti Shailendra yang beragama Buddha dan diperkirakan berhasil menggeser kedudukan dinasti Sanjaya. Sehingga dinasti Sanjaya mengalihkan pemerintahannya ke Jawa Tengah bagian utara. Selanjutnya, berdasarkan prasasti Cangal diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana
digantikan oleh keponakannya sendiri, yaitu Sanjaya. Sanjaya adalah anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Sanaa tidak memiliki keturunan, makanya digantikan oleh anak dari saudara perempuan oleh Raja Sana tadi. Lalu dari prasasti Balitung diketahui bahwa Panangkara bergelar Sailendra Sri Maharaja Dyah Pajapana Raka I Panangkara. Wih, namanya sulit. Hal ini menunjukkan bahwa Raka I Panangkara berasal dari keluarga Sanjaya dan juga keluarga Sailendra. Sepeninggalan Panangkara, Mataram kuno terpecah menjadi dua, Mataram bercorak Hindu dan Mataram bercorak Buddha. Wilayah Mataram Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara, diperintah oleh dinasti Sanjaya dengan raja-rajanya seperti Panunggala, Wara, Garu, dan Pikatan. Sementara wilayah Mataram Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan yang diperintah dinasti Sailendra. Dengan rajanya antara lain Raja Indra. Perpecahan di Mataram ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 850, Raka I Pakatana dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramodawardhani dari keluarga Sailendra. Melalui perkawinan ini, Mataram dapat dipersatukan kembali pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawani. Wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pikatan juga berhasil mendirikan candi Plausana. Ya, selanjutnya. Lalu ada pemindahan kekuasaan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Gejala untuk memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Jawa Timur mulai tampak sejak Raja Tulodong memerintah, yakni pada tahun 1919 sampai 1927 Masehi, dengan berdasarkan pertimbangan ekonomi sebagai berikut. Adanya sungai-sungai besar yang memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan untuk menanam padi secara besar-besaran. Lokasi Jawa Timur berdekatan dengan jalur perdagangan utama pada waktu itu. Sejak terjadinya perpindahan pusat pemerintahan, Mataram diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Isyana. Pengganti Empu Sindok adalah putrinya yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang kemudian menikah dengan Lokopala dan melahirkan Makutawangsawardhana yang kemudian menggantikan ibunya sebagai raja di Medang, yang kemudian digantikan oleh Dharmawangsa Teguh Antawarsawa Dewa. Nah, untuk kali ini materi Bapak sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, bisa langsung ditanyakan. Silakan. Halo anak-anak. Kalian tidur ya? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, oh ya, baik. Mungkin Bapak Itu kasih. Bapak, Iya. Apakah nanti bisa boleh di-share PPT-nya ke grup WA? Oh ya, siap-siap. Siap, nanti Bapak share PPT-nya ke grup WA. Mungkin Bapak kasih tugas saja ya, buat biar gak gabut di rumah, kan ya masa pandemi. Untuk tugasnya, ini kalian buka LKS-nya pada halaman 34 dan 35. Di situ ada Romawi 1, 2, dan 3. Kalian kerjakan di LKS saja, nanti hasilnya kalian foto dan kirim ke WA Bapak. Mengerti? Baik, Bapak. Baik. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.